Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Kali ini di episode 53, Wanita Miskin Bertemu Presidir Tampan. Mami, Tiffany datang dengan tergesa-gesa setelah mendengar kabar bahwa Randy menjadi tersangka atas kebakaran yang menyebabkan Mina dan Jayden meninggal dunia. Saat memasuki ruangan ibunya, langkah Tiffany perlahan melemah. Ia segera memeluk ibunya dengan erat. Aku sama sekali tidak menyangka paman Randy tega, ucap Tiffany menangis sambil mendekap tubuh Kania dengan erat. Mami juga tidak menyangka dia sampai gelap hati, padahal dia tahu jika Mina adalah kakek kandung Mami, ucap Kania. Ia melepaskan pelukan Tiffany dengan erat. Sayang, media akan mencari tahu siapa itu Randy dan sebelum berita tersebar semakin luas, kamu harus menghubungi media dan katakan jika Randy sudah lama tidak terdaftar sebagai direktur perusahaan ini. Kamu tidak ingin, bukan, nama grup Wings menjadi buruk akibat perbuatan kejinya, ucapkan Nia sambil menyeka air mata Tiffany. Tiffany mengangguk. Sudah lama sekali sejak Mina tiba-tiba menghilang. Ia sangat menyayangi Mina karena Mina memperhatikannya melebihi Kania sendiri. Tapi kenyataan jika Mina telah tiada. Hatinya sungguh terluka dan kehilangan, tapi benar kata Kania. Perusahaan tidak boleh menerima imbas atas apa yang telah dilakukan oleh Randy pada Mina. Biar Randy yang mendekam selamanya di penjara, ia pantas mendapatkannya. Baiklah Mi, aku akan urus semuanya dan aku akan membuat paman Randy menyesali perbuatannya. Dia akan membusuk selamanya di penjara, ucap Tiffany. Ia menyeka air matanya dan bergegas pergi meninggalkan ruangan Kania. Setelah Tiffany benar-benar pergi, Kania memutar kursinya dan menatap jendela. Ia kembali meneteskan air matanya. Kak Minah, maafkan aku, ucapnya sedih. Tapi kemudian sebuah senyuman menyinggung membentuk pola bulat sabit saat Kania menyeka air matanya dengan jarinya. Ia kemudian tertawa kencang seakan ia telah memiliki dua di tangannya. Setidaknya aku hanya memiliki satu masalah lagi, ucapnya tanpa beban. Malam itu saat Kania terbangun dari mimpi buruknya, kecemasan tiba-tiba datang menguasainya. Dengan keadaan mabuk, ia berjalan gontai dan melangkah menuju meja rias dan merias wajahnya. Bahkan gaung malam ini sangat indah dikenakan olehnya. Andai saja Hendra tidak memberikan hatinya pada Rahayu, maka mungkin saat ini Hendra telah menjadi suaminya dan tengah menciumi tengkuk indahnya. Kania memejamkan kedua matanya, seolah dapat merasakan sentuhan hangat menyentuh tubuhnya. Kania teringat saat Rahayu sedang berada di luar kota dan ia menyelinap masuk ke dalam kamar Hendra. Saat itu Hendra sedang mandi. Ia tanpa malu memasuki kamar mandi dan meninggalkannya. Pakaian lalu memeluk Hendra dari belakang. "Kamu sudah pulang?" tanya Hendra. Kania sengaja hanya bergumam agar Hendra tidak menyadari siapa dirinya, karena sudah pasti jika Hendra mengira jika ia adalah Rahayu, istrinya. "Kamu tidak lelah?" tanya Hendra lagi. Kania hanya menggelengkan kepalanya di punggung polos Hendra. "Mau bermain?" Sekali lagi Kania menganggukkan kepalanya, membuat Hendra baru akan berbalik, tapi Kania menahannya. Ia mengambil seutas kain yang berada di antara tumpukan handuk dan menutup kedua mata Hendra dengan kain itu. "Mengapa menutup mataku, sayang?" Siapa yang menyangka jika Hendra sangat penurut. Dia langsung diam dan setelah Kania mulai mencium bibir Hendra, bibir yang sudah sejak lama ia dambakan. "Kamu sedikit berbeda." Hendra merasa curiga karena Rahayu tidak pernah seagresif ini sebelumnya. Ia baru akan membuka penutup matanya, namun Kania menahannya. Kania kembali mencium bibir Hendra dan turun ke lehernya dan terus mengecup dadanya. Ia sengaja mengarahkan tangan Hendra agar menyentuh tubuhnya, sementara ia mulai menyentuh, mengusap tubuh Hendra.
Tapi sekali lagi Hendra merasa ada yang berbeda dengan sentuhan yang biasa ia dapatkan. Sehingga ia langsung menarik Kania, berdiri tegak dan membenturkan tubuhnya ke tembok. Tubuhnya sudah sangat menegang. Ia sungguh tidak tahan untuk menyatu tubuhkan mereka sehingga Hendra membuka penutup matanya. Namun betapa terkejutnya ia karena ternyata wanita yang sejak tadi menyentuh tubuhnya bukanlah Rahayu, istrinya, melainkan Kania. Damn, seketika ekspresi Hendra berubah. Ia langsung mengambil jubah mandinya dan memakainya lalu melangkah menjauh dari Kania. Keluar, usir Hendra dengan suara yang tertahan menahan amarah. Aku tahu kamu menginginkanku. Rahayu tidak ada di sini, jadi mengapa tidak melanjutkannya? Aku berjanji tidak akan mengatakan apapun padanya. Kania masih berusaha menggoda Hendra. Ia memeluk tubuh Hendra dari belakang dan menyentuh pusat tubuh Hendra dengan lembut. Namun bukannya tergoda, Hendra malah semakin marah, sehingga ia melepaskan pelukan Kania dengan kasar dan mendorongnya hingga terjatuh. Keluarlah sebelum aku menceritakan kelakuanmu pada Rahayu, dan dia mengusirmu dari sini. Tapi mas, aku bilang keluar. Sampai detik ini teriakan Hendra masih terngiang di kepalanya. Hendra menginjak-injak harga dirinya dan menyampaikannya. Ia juga sangat ingin ingat saat Rahayu mengetahui jika ia menggelapkan uang perusahaan lalu mengusirnya, dan Hendra terlihat seolah ia senang karena tidak membelanya sedikit pun. Malah menatapnya seolah ia kecewa padahal ia jelas-jelas menolak di saat mereka sudah nyaris bercinta. Pria bodoh, jika saja ia dulu mau berselingkuh dengannya, maka ia pasti akan masih hidup. Sayang sekali, Hendra begitu bodoh. Aku membenci pria bodoh, tapi aku lebih membenci pria yang tidak membalas cintaku. Ia tersenyum mengangkat kepalanya. Hendra dan Rahayu, akan aku kirimkan kalian hadiah, ucapnya berbicara sendiri di depan cermin setelah selesai mengenakan anting-antingnya. Kania masih tidak dapat berjalan dengan tegak, tapi ia tetap meneruskan langkahnya dan memasuki mobilnya dengan gontai. Mobil yang dikendarai Kania melaju kencang menembus angin sehingga ia sampai dengan cepat, kemudian mematikan mesin mobilnya dan turun dengan langkah gontainya. Hendra, lihat ini sayang, aku sangat baik padamu hingga aku memberikanmu hadiah istimewa untukmu, dan tentunya sekaligus menambah luka bagi istrimu Rahayu. Merataplah kalian di neraka sana, ucap Kania sembari menuangkan bensin ke setiap sudut kediaman Mina dan Jayden. Menarilah bersama api, ucap Kania setelah melemparkan korek api ke dalam tumpahan bensin yang membuat rumah Mina yang terbuat dari kayu terbakar seketika. Oh, betapa baiknya aku, ucap menyeringai dan kemudian tertawa kencang dan membuat menutupi suara teriakan Jayden dan Mina yang terbakar di dalam rumah mereka. Ia memperhatikan bagaimana api perlahan menghabisi rumah di hadapannya kini. Selamat bertemu kembali keluarga Cemara. Aku akan segera membuat putrimu menyusul. Kalian semua berdua, Hendra tentunya. Semua ini untukmu Kak Rahayu, kakakku tercinta. Kania tertawa mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah Mina dan Jayden. Sungguh seperti sebuah musik berirama membahagiakan, sehingga ia dapat menari-nari saat ini. Sungguh indah, Kania menyeringai dan tertawa lepas. Ia terus menari, langkah kakinya yang penari perlahan merasakan setiap jeritan terluka minta tolong dari Mina dan Jayden yang sedang terbakar di dalam sana. Untung saja rumah mereka berjarak cukup jauh dari rumah penduduk lainnya, jadi tidak ada yang mendengar jeritan mereka sehingga membuat Kania kembali tertawa. Tapi langkahnya terhenti saat suara teriakan minta tolong itu perlahan menghilang. Menyebalkan, mengapa mereka dengan mudah, ucapkan Kania kesal. Ia kemudian pergi berjalan kembali memasuki mobilnya dan melaju pergi. Ups, aku sengaja menjatuhkannya, ucapkan Kania sebelum memasuki mobilnya. Ia sengaja menjatuhkan bros milik Randy agar Randy yang disalahkan atas kejadian kebakaran ini.
Tapi itu tapi itu ia tidak sadar jika sebelah antingnya telah terjatuh di halaman rumah Mina dan Jaden. Kania kembali tertawa setelah mengingat kejadian yang dilakukannya. Randy mengancamnya. Ia mengatakan akan membongkar kejahatan masa lalunya jika ia melukai Mina dan Jaden. Jadi Kania sengaja melakukan semua itu agar Randy tidak bertindak bodoh dan akhirnya membawanya pada keterpurukan. Dan kini Kania dapat mempertahankan posisinya tanpa gangguan dari siapapun. Hanya tersisa satu lagi, yaitu Jenny. Dan menyingkirkan Jenny bukanlah hal sulit baginya. Jenny menabur bunga di atas makam Mina dan Jaden. Akhirnya ia dapat tersenyum meskipun hatinya menangis pedih. "Berbahagialah di sana," ucap Jenny. Ia telah ikhlas. Setiap manusia telah memiliki jalannya masing-masing. Itulah yang dikatakan oleh Andreas. Dan ia harus melanjutkan hidupnya meskipun menyakitkan. Tapi Andreas bersamanya. "Jaden, sampaikan salam rinduku pada mama dan papa. Kakak akan tetap berjuang mendapatkan hak kita kembali," ucap Jenny dalam hati. Ia mengecup lembut batu nisan Jaden dan Mina sesaat, menahan air matanya agar tidak kembali menetes. "Bibi Mina, Jaden, berbahagialah. Aku akan membahagiakan Jenny dan melindunginya," ucap Andreas dalam hati. Ia tidak menangis, tapi bukan berarti ia tidak merasa sedih. Ia pun sama merasakan kesedihan yang mendalam. Namun jika ia memperlihatkan kesedihannya, maka Jenny akan semakin terpuruk. "Sayang, ayo kita pulang," ajak Andreas menyentuh bahu Jenny lembut. Jenny mengangguk. Ia menyentuh tangan Andreas di bahunya. Entah mengapa saat ini perasaan hangat menghanggapinya seakan Mina dan Jaden tengah memeluknya kini. Dengan menuntun Andreas yang sudah mulai berjalan menggunakan tongkat, Jenny melangkah pergi meninggalkan area makam. Menoleh sejenak seakan melihat Mina dan Jaden tersenyum melambai padanya. Kenyataan ini sangat sulit diterimanya, tapi inilah kenyataan yang harus dihadapinya. Mulai sekarang ia harus menjadi lebih kuat lagi. Setelah menguatkan hatinya, Jenny akhirnya memutuskan untuk melihat lokasi rumahnya yang sudah hampir hangus terbakar. "Dek, jangan memaksakan diri," ucap Andreas menahan Jenny yang hendak keluar dari mobil yang mereka tumpangi. Jenny tersenyum dan menyentuh tangan Andreas lembut. "Aku hanya ingin melihat sebentar dan Mas tunggu saja di sini," ucap Jenny. Baiklah, akhirnya Andreas menurut. Ia membiarkan Jenny melangkah keluar dan memasuki halaman rumahnya. Menatap bagaimana rumah ini sudah hampir rata dengan tanah. Halaman yang dipenuhi bunga telah menjadi layu. Suara garing dari bibirnya yang meneriakinya tidak lagi terdengar. Menyebalkan saat semua telah hilang menjadi arang. Jenny meneteskan kembali air matanya. Penyesalan hanya membuatnya semakin tercekik dengan kesedihan. Randy telah mendapatkan hukumannya. Meskipun sampai detik ini ia tidak mengakui semua perbuatannya, tapi setidaknya ia telah mendekam di penjara. Jenny menarik napas dalam dan menghalanya, membuang kesedihan di dalam hatinya dan berusaha kembali melanjutkan hidupnya. Tapi pandangannya teralihkan oleh benda berkilau di balik batu yang terletak tidak jauh dari lokasi kebakaran. Ia melangkah mendekat. Sebuah anting dengan batu permata berwarna merah. Sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh Mina ataupun warga yang tinggal di sekitar sini. Jenny menyentuhnya dan mengambilnya. Siapa pemilik anting ini? Jenny berpikir sejenak. Ia membulatkan matanya lebar setelah menemukan kemungkinan atas jawaban yang dicarinya. Mungkinkah? Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Dengan kalian bisa mendukung channel ini, bisa berkomentar sebanyak-banyaknya dan berikan juga like-nya. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Terima kasih banyak. Tunggu episode selanjutnya. See you next time. Bye bye.